Oke. Oke, sambil memasukkan yang lain. CEO-nya udah siap? Atau yang presentasinya siapa nih? Loading. Ya, silahkan. Ini kelompoknya ini. Dwi Kodia, Mary Siane, Nias Rahmawati, Niar Apriliani, Vira Savitri, Rizka Khairunisa, Lita Meilana. Meli ini slotting untuk mempresentasikan. Oke. Halo, sudah ada belum? Iya Pak, iya Pak. 30 nih. Boleh. Iya boleh Pak, bentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira Savitri dari kelompok 7, dari perwakilan dari kelompok type clothing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami tentang segmentasi pasar. Boleh slide selanjutnya, Pak? Ya. Dari ada gangguan. Iya, Pak. Ada gangguan tadi sebentar. Ya. Internetnya kurang stabil, yang lain mau saya matiin dulu. Ya. Oke. Kan. Ya, silakan. Oke, di sini di segmentasi secara geografinya, kita hanya menunjukkan produk ini ke beberapa wilayah kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Mereka dapat menemukan produk-produk kita dari sosial media yang kita gunakan seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau menggunakan TikTok yang sekarang sedang tren untuk menjadikan sebagai media pemasaran. Boleh lanjut, Pak? Iya, silakan.
selanjutnya, Pak. Ya. Itu back lagi, Pak. Back. Iya, iya. Oke, itu kan. Yang secara geografis saja, Pak. Sinyalnya. Demografis. Ini. Iya, secara iya. Geografi. Ya. Demografi. Oke. Iya. Silakan. Ya, produk kita menargetkan di kalangan anak-anak muda gitu dari umur 17 tahun sampai 25 tahun aja. Kayaknya itu 35 tahun kayaknya terlalu tua. Tapi kalau misalkan yang 35 tahun pengen pakai baju kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Iya. Tapi sasarannya 25. Iya, sampai 17 sampai 25 aja. 25. Ya, oke. Jadi generasi Gen Z dong ya. Generasi Z. Kaos yang kita produksi juga bisa dipakai oleh perempuan dan laki-laki. Jadi unisex, bisa dipakai semua orang. Oke. Boleh lanjut, Pak. Harganya tergantung jenis bahan dan model bajunya atau model desainnya juga. Tergantung mereka sih pengen desainnya, boleh dari mereka, boleh dari kita yang bikin. Harga perkiraannya dari 80 sampai 100.000. Oke. Lanjut, Pak. Nice. Oh, sampel. Ini kita udah kayak bikin sampel gitu, Pak. Yang ini dulu. Oh, ini. Oh, selain itu juga produk kita diperuntukkan bagi orang-orang yang gaya hidupnya praktis, simple, tapi tetap bergaya. Sehingga produknya cocok untuk kalangan muda-mudi yang ingin bergaya. Tapi simple gitu, Pak. Pakai kaos aja buat keluar gitu. Ya, boleh, Pak. Lanjutnya. Sampelnya? Sampelnya kita ini kayak ngasih Google Form gitu, buat apa tuh, kayak buat tahu ini gimana, buat tahu mereka domisilinya tinggalnya di mana aja. Dan di sini kebanyakan berada di kota wilayah Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Boleh selanjutnya, Pak. Ya. Oke. Dari hasil survei kita tahu kalau orang-orang tuh suka pakai kaos gitu, supaya apa tuh? Jadi kita tahu apa sih kesukaan pelanggan kita. Misalkan kita juga selain kaos juga kita menawarkan produk fashion lainnya, Pak. Boleh selanjutnya. Oke. Nah, dari survei ini banyak yang suka pakai bahan cotton comeback buat bajunya, tetapi ada beberapa yang suka kayak yang bahan spandex, polyester, katun. Tetapi kita tetap aja sih buka pilihan buat pelanggan maunya bahannya yang seperti apa. Boleh lanjut. Oke. Ini kan yang tadi usia yang tadi saya omongin, kita kenapa bisa ngomong kalangan muda, karena mereka juga yang mengisi survei ini kebanyakan anak muda yang ini. Ya, oke. Boleh slide selanjutnya. Dari sini kita tahu desain apa yang pelanggan kita lebih sukai. Di sini disukainya desain yang simple aja gitu. Dan kita mengikuti apa yang pelanggan inginkan sih desainnya. Boleh nambah buat desain yang simple kayak tulisan-tulisan atau gambar doang juga bisa. Boleh selanjutnya. Ya, oke.
Buat model kaos yang buat di lehernya, mereka lebih suka yang Pak, dibandingkan yang V-neck. Jadi di sini juga kita tahu model yang mereka sukain tuh kayak gimana, apa yang V-neck atau yang O. Boleh lanjut, Pak. Oke, silakan. Ini contoh baju yang simple. Banyak yang orang cuma suka tulisan-tulisan kayak gitu atau gambar-gambar yang lucu-lucu kayak gitu aja sih, Pak. Oke. Udah ya? Ya, sekian. Terima kasih. Oke. Tadi saya lihat Bagus sudah melakukan riset pasar ya berarti ya. Market research sudah dijalankan ya. Jadi tahu pelanggan kira-kira butuhnya seperti apa, produk kita yang cocok gimana gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah tadi segmentasinya kan berdasarkan demografi ya tadi ya. Salah satunya ya. Ya, selain demografi juga usia tadi kan ya. Nah, untuk demografi dikaitkan dengan strategi promosinya ya. Demografi ini kan tadi dibatasi kota Cirebon dan sekitarnya, betul? Iya, Pak. Nah, kalau promosinya melalui sosmed, jangkauan sosmed kemana kira-kira? Seluruh dunia bisa, Pak. Nggak bisa. Cuman tidak menutup kemungkinan, Pak. Iya, tapi kalau misalnya dunia nggak mungkin kan kirim kaosnya ke ke Amerika gitu jauh kan? Kejauhan, Pak. Iya kan? Jadi promosinya ini kan termasuk menentukan bahasanya pakai apa. Kalau bahasanya Indonesia, saya pikir nggak akan sampai ke Amerika, nggak akan sampai ke Eropa, betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi kan kalau jangkauannya berarti Indonesia kan? Iya, wilayah Indonesia. Ya. Sebenarnya emang sulit kalau ngirim ke wilayah Indonesia. Kalau ngirim kaos mudah. Kemana, Pak? Enggak kan? Kalau ngirim kaos ke seluruh wilayah Indonesia emang sulit. Kalau ngirim ke wilayah Indonesia tergantung wilayahnya sih, Pak. Tergantung kayak kalau terlalu jauh kayak ke Kalimantan gitu kan emang agak susah gitu tuh membuat paket-paket, tapi bisa juga sih lewat kayak JNE kayak gitu, Pak, paket gitu. Nah, itulah maksud saya. Jadi semua paket sekarang mencakup seluruh wilayah Indonesia loh. Di mana ada internet, ini bisa kirim loh sekarang lewat JNE, Tiki dan sebagainya, betul? Anda bisa memanfaatkan itu untuk strategi distribusi, placement atau distribusi. Yang kemarin 4P itu kan, produk, price, place, ya kan? Dan placement. Nah, placement-nya Anda bisa itu. Jadi kalau saran saya diperluas, ya demografinya diperluas Indonesia. Jangan cuma Cirebon dan sekitarnya. Pasar Anda kan lebih luas. Toh sama aja, sesuai dengan strategi promosi Anda kan? Iya, tadi awalnya juga waktu bahas itu udah disempet di awalnya tuh wilayah Indonesia, cuman kata teman-teman wilayah Cirebon dulu aja, soalnya kan kita masih baru-baru gitu. Cuman kan kita lewat media sosial, kita kan bisa ke seluruh Indonesia gitu. Cuman ya udah lagi ikutin aja dulu. Pasar yang kecil aja dulu, Pak. Kalau sekarang Indonesia. Karena gini, Anda perbandingannya begini ya, misalnya ngirim ke Cirebon, Kabupaten Cirebon dengan ngirim ke yang lain sama nggak kalau lewat Tiki JNE gitu? Sama kan? Sama. Sama kan, kecuali Anda kirim sendiri kan? Apakah Anda mikir strateginya tuh, statement-nya tuh ngirim sendiri atau lewat paket? Strategi marketingnya. Kayaknya nggak tahu sih. Iya, nah ini kan itu kayaknya ngirim. Kalau keluar kota kemungkinan paket. Paket. Kalau gitu, kalau lewat paket kan sama aja kan. Anda mau kirim Kalimantan, kirim ke Medan, kemana sama kan. Yang penting ongkirnya ditanggung konsumen, benar nggak? Benar. Benar sekali. Nah, jadi kalau gitu diperbaiki kan. Lebih baik kan kenapa pasar yang sedikit. Kalau kita bisa jangkau pasar yang besar dengan effort yang sama, gitu kan? Iya. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Ya, paham ya? Oke, jadi itu saran saya di situ, masalah demografi mungkin diperluas karena effortnya sama, kecuali Anda kirim sendiri. Kalau Anda kirim sendiri, ya udah di Cirebon dan sekitarnya itu. Ya, ini berkaitan dengan strategi marketing. Jadi segmen ini bagian dari strategi marketing itu berkaitan nanti mengenai produk, ya,
Kalau produknya gede-gede kayak kulkas misalkan, nggak mungkin lah dikirim ke sana, susah, bener nggak? Lewat paket bisa, tapi repot kan, berapa ongkirnya itu, berat kan? Tapi kalau kaos mah kan ringan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi berkaitan dengan produk, berkaitan dengan harga. Harga cuma beda ongkir. Ongkir sekarang murah kan kalau di bawah 1 kilo kan? Nah, terus placement. Placement ini ternyata ada jaringan distribusi untuk paket. Ya udah pakai itu. Pakai sosmed. Sosmed menjangkaunya istilahnya Anda promosi ke seluruh Indonesia tapi cuma melayani Cirebon gitu kan. Itu benar-benar wasting kan. Benar-benar apa? Ya mubazir gitu kan, benar nggak? Jelas ya. Nah, kelompok yang lain juga bisa belajar dari kasus ini ya. Jadi bagaimana menentukan segmentasi ya. Oke, satu hal yang lain ya yang saya mau adalah mengenai produk. Ini kan lebih ke desain kan. Nah, Anda punya ciri khas nggak? Karena yang bikin kaos nih banyak nggak? Banyak sekali ya. Rata-rata mahasiswa bikinin kaos. Dulu mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing di entrepreneur kewirausahaan juga lebih dari 50% tuh pengennya kaos, kalau nggak makanan. Kan? Karena paling gampang. Iya. Bener nggak? Nah, kalau kaos saingannya banyak banget. Betul nggak? Ratusan ribu orang bikin kaos. Mungkin juga bisa 1 juta di Indonesia yang bikin kaos, betul? Nah, Anda lihat industri-industri kaos yang besar ada. Seperti ada berapa punya teman saya ya, kayak di Bali, apa coba kaos yang paling ini terkenal se-Indonesia ada di Bali? Jogger. Ya, betul. Jogger, ya. Nah, itu kebetulan teman saya juga tuh yang punya tuh. Mr. Jogger itu ya. Nah, itu terus kalau di Jogja apa? Orang ingatnya apa kaos? Di Jogja apa? Dagadu. Dagadu, betul. Ya. Nah, kaos yang terbesar, terkenal se-Indonesia. C59, pernah dengar? C59. Nah, itu yang punya teman saya juga. Ya. Jadi, saya perhatikan dari teman-teman saya ini, apa yang mereka menarik adalah mereka unik. Orangnya unik. Kalau yang C59 suka naik motor Harley gitu. Mana-mana. Terus kalau yang di Bali itu rambutnya dikuncir gitu, udah tua ya, rambutnya dikuncir. Terus pokoknya lucu-lucu lah. Mereka dua-duanya ini suka ngebodor dua-duanya. Tapi satu hal yang bukan ngebodornya, tapi mereka orang-orang yang kreatif. Ya. Jadi mereka kreatif menciptakan kayak di Bali, ya di Bali terus ditiru sama Dagadu ya, Jogger ditiru Dagadu, itu adalah yang unik adalah kata-katanya kan, kata-kata banyak kata-kata yang plesetan dibaca orang bikin orang ketawa atau bikin orang betul nggak? Kata-katanya kadang-kadang nyeleneh kan, bener nggak? Itu ciri khas. Iya betul Pak. Ya ciri khas desainnya ada di kata-kata gitu kan. Ya kalau C59 dia juga punya ciri khas sendiri lagi. Nah, ciri khas Anda, kaos Anda apa? Itu bisa dijawab sama teman saya, Pak Rizka. Oh ya, silakan. Jawab. Ciri khasnya apa dibandingin yang lain gitu? Ciri khasnya dari kaos kita itu jadi bisa request gitu Pak, jadi kayak bisa bordiran, terus kata-kata yang kayak tadi tuh Pak, yang didesain tadi. Terus custom ya. Bisa custom gitu, sesuai dengan by ordernya Pak. Terus ya, kita juga kita juga mau launchingin kayak tie-dye gitu tuh Pak, kaos yang lagi tren sekarang ini Pak. Yang gimana tuh? Aduh, nggak dimasukin ke PPT. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. Yang paling penting gini, Anda definisikan lebih detail ya, spesifikasi dari produknya. Jadi istilahnya namanya kalau di marketing itu adalah positioning. Ya, positioning itu artinya Anda harus bisa menunjukkan posisi kaos Anda di mana sih, gitu kan?
yang uniknya apa gitu kan. Nah, itu yang akan jadi istilahnya distinctive competence. Jadi keunggulan Anda dibandingkan produk yang lain apa gitu. Ya. Coba nanti Anda definisikan lebih detail lagi. Ya, Baik, supaya nanti kalau muncul di promosian itu akan lebih kelihatan, oh ini loh produk Anda unggulan khususnya spesifikasinya, keunikannya di mana. Jadi orang mau beli itu langsung yang begitu dia lihat, oh saya butuh yang begini, dia langsung order sama Anda, nggak ke yang lain. Ya, Oke? Pak. Baik. Oke, Pak. Ya. Tadi presentasinya saya lihat cukup bagus. Anda sudah lakukan udah riset pasar ya. Tinggal dipertajam di masalah tadi demografi ya. Satu lagi selain demografi adalah mengenai keunikan produk ya. Tinggal dipertajam di situ saja. Yang lainnya sudah oke ya. Silakan nanti dibicarakan di timnya, didiskusikan lagi. Tapi saya kira udah cukup bagus ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu presentasi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita akan presentasi mengenai topik lainnya lagi, diperdalam lagi. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tim berikutnya gimana? Ya, itu kelompok 7 ya. Seharusnya Cirengkos, Raihan Farhan, Dika, Lilo, Stephen. Ini cuma kode saya belum ada ya. Oh, belum ada slide-nya, Pak? Iya. Timnya ya, mana nih masuk. Yang sudah? Oh ini. Ya, ini timnya dia sudah sendiri, Pak. Timnya siapa? Ini sudah katanya Sandi. Ya. Timnya? Lilo yang kirim. Oh, Lilo yang kirim. Sebentar, Lilo. Sebentar, saya cari. Lilo kirimnya kemana ya? Di daftar kirim nggak ada. Filenya sudah saya kirim di Edmodo, Pak. Itu justru. Baru, Pak, baru. Oh, baru? Iya, baru, Pak, baru dikirim. Ini baru ya. Kalau baru, bentar. Aduh, saya harus ini dulu. Oke. Atau di skip ke yang nomor 5 dulu gimana, Pak? Sambil nunggu. Yang sudah ada barangkali ya. Ini tuh nomor 5 ya. Banana juga. Lotus yang sudah ada nih. Lotus sudah siap belum, Lotus? Yang 4. Timnya sudah ada, Lotus? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, kalau gitu Lotus duluan deh. Oke. Silakan. Ya. Lotus. Sebentar. Lotus. Silakan siapa yang mau presentasi? Iya, Pak Dwi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dwi Fitmeliani dari kelompok bisnis Kefir. Lanjut, Pak. Ya. Untuk tingkat segmentasi, ya lanjut, Pak. Ya, oke. Ya. Lanjut, Pak. Nah ini? Iya, enggak lanjut aja, Pak. Oh. Udah. Ini. Selanjutnya. Nah, iya. Dari kelompok kami itu untuk tingkat segmentasinya menggunakan pemasaran segmen. Selanjutnya, Pak.
Alasannya, kami memilih tingkat segmentasi pemasaran segmen karena menurut kami jenis segmen ini yang paling berpotensi akan menghasilkan keberhasilan penjualan dan keuntungan yang lebih baik. Ini dikarenakan jenis segmen ini mempertemukan penjual dan pembeli dalam jumlah yang banyak. Pendistribusiannya pun lebih mudah. Kami bisa berkomunikasi dengan konsumen dengan mudah dan selain itu kami juga berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam satu segmen. Selanjutnya, Pak. Ya, oke. Sudah. Ini produknya. Produk kami dibanding. Iya, Pak. Ya, produknya oke. Silakan. Produknya oke. Silakan. Keunikan produk kami dibandingkan dengan pesaing, produk kami dalam segi desain dan model lebih bervariasi dan memudahkan konsumen dalam memilih ukuran produk. Yang tentunya harga dari masing-masing produk ini juga bervarian. Lalu dalam hal manfaat yang didapat, produk kami memberikan manfaat yang menjanjikan dan telah terbukti di berbagai kalangan. Selain itu, produk yang kami jual juga berbahan utama susu yang artinya tidak berdampak negatif bagi konsumen dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Lalu produk ini juga dapat digunakan oleh berbagai jenis usia dan dari remaja sampai orang tua. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak Punten, Pak. Di sini kami juga sudah melakukan survei berdasarkan demografi, itu ada rentang usianya itu dari 15 sampai 50 tahun. Di sini rata-rata yang berminat itu usia 15 sampai 19 tahun. Yang 50 itu sedikit, Pak. Lalu dari jenis kelamin kita semuanya, Pak, jadi dari laki-laki dan perempuan berminat. Dan semuanya rata-rata juga banyak yang tahu tentang susu kefir. Lalu untuk menemukan susu kefir juga kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, terus online shop kayak Shopee gitu, Pak. Habis itu dan rata-rata juga yang tertarik itu di bagian masker. Selanjutnya, Pak. Ini. Udah belum? Nah, kita berdasarkan segmentasi pasarnya psikografis dari gaya hidup dan ribahan. Lanjutnya, Pak. Nah, di sini dari survei produk yang disukai oleh kalangan orang yaitu susu kefir dan masker kefir. Jadi tuner kefir itu nggak ada yang minat gitu, Pak. Jadi kita kasih fokusnya ke dua itu. Dan alasan-alasannya itu juga ada yang sudah pernah beli juga di kami itu kayak manfaatnya, terus khasiatnya, dan rata-rata suka sama susunya, Pak. Dan masker kefirnya juga banyak yang minat. Selanjutnya, Pak. Sudah. Ini adalah tabel manfaat di pasar susu kefir. Yang pertama, segmen manfaatnya itu ekonomis, dari harganya itu rendah dan bervariasi, Pak. Kesehatan dan penyembuhan, kesehatan itu penyembuhan penyakit diabetes dan lain-lain. Lalu untuk kosmetiknya itu menghilangkan bekas jerawat, memutihkan kulit, dan lain-lainnya. Dari segi rasa seperti yogurt gitu, Pak, agak asam gitu. Lalu juga kan ada bervariasi rasanya juga, jadi enak lah. Terus demografisnya bisa laki-laki dan perempuan, lalu ada remaja, atau dewasa dan muda atau lansia, Pak.
Untuk perilakunya, untuk kesehatan, untuk kecantikan dan kesehatan, untuk perempuannya, lalu untuk remajanya itu pemakaian untuk kecantikan rata-rata. Lalu lansianya pemakaian berat, biasanya untuk kesehatan juga. Lalu untuk psikografisnya, kalau laki-laki sangat mandiri, berorientasi pada nilai. Lalu yang perempuannya terlalu takut pada penuaan dini. Untuk remaja dan dewasa berorientasi aktif, berperan aktif dalam pemilihan ini, segmen ini. Lalu orang yang kalau untuk lansia terlalu takut untuk penurunan kesehatan. Merek yang digemari yang itu laki-laki itu biasanya susu Dabi Kefir. Lalu untuk perempuannya masker Natur Kefir. Lalu remaja dewasa dan mudanya itu keduanya masker kefir dan susu Dabi Kefir. Untuk orang tuanya sama lansia biasanya kita tertariknya itu ke susu Dabi Kefir. Selanjutnya Pak. Untuk pemasarannya itu kita jangkauannya nasional sih Pak. Soalnya kan ke media sosial gitu Pak. Terus juga ada yang dari Kepulauan Riau, Solo, dan lain-lain. Sudah Pak. Ya. Sudah, Oke. Pak. Ke bawahnya Ya. sama soalnya Pak. Sama ya, oke. Baik, tadi saya rangkum ya. Jadi cuma udah melakukan riset pasar juga ya. Jadi udah tahu karakteristik dari konsumen yang akan beli produk Anda itu seperti apa gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Ya. Ini kan pengiriman berarti secara demografi seluruh Indonesia ya? Iya Pak. Betul. Nah, kalau pengirimannya itu ke tempat-tempat yang cukup jauh, ya, itu perlu pengepekan khusus nggak? Perlu Pak. Jadi ada kan soalnya itu susu ya Pak, apalagi yang kayak susu Dabi Kefirnya itu nanti kayak dilapisin supaya enggak Ya. terlalu busuk gitu Pak selama Ya. pengirimannya. Sudah diprediksi belum berapa hari itu bisa bertahan dengan pengemasan itu? Sudah Pak. Ini masalah produk ya, strategi produk. Iya. Kalau itu misalkan produknya itu harus di lemari es itu selama bisa bertahan tuh 2 bulanan Pak. Ya, nah dalam pengiriman? Untuk kalau dalam pengiriman itu bisa 1 bulan Pak. Dalam pengiriman tanpa di kulkas? Kan nggak mungkin kirim bareng kulkasnya kan? Kan Anda Iya, enggak Pak. Kirimnya kan dalam bisa 1 bulan. Kan misalkan pakai dry ice gitu kan? Iya, kita ngirimnya kayak gitu supaya nggak di dalam itu nggak terlalu asam gitu, nanti nggak bau gitu Pak. Tahan berapa lama itu pakai pengepek? 1 bulan. Pakai dry ice 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ya? Jadi kalau 1 bulan harusnya cukup ya dari tangan Anda sampai ke tangan konsumen gitu ya? Iya, cukup Pak. Oke, nah itu yang mungkin catatannya ya karena produknya khusus kan. Jadi se-Indonesia masih bisa lah ya kirimnya. Tapi kalau kirim ke luar negeri kayaknya nggak mungkin ya kalau kirim ke yang jauh-jauh. Nggak mungkin. Ya, sebenarnya sih mungkin pakai kilat. Tapi cuma mungkin biayanya mahal. Jadi kalau se-Indonesia masih oke ya. Oke, itu yang perlu dipertimbangkan. Terus dibandingkan susu kefir yang lain, ya keunikannya apa nih? Kalau susu kefir yang lain tuh biasanya ditambahin macam-macam tuh Pak. Ada bahan lainnya. Tapi kalau kita tuh bener-bener cuman itu aja. Murni. Jadi nggak ada efek sampingnya. Murni. Oh gitu. Kalau ditambahin macam-macam ada efek sampingnya gitu. Juga maskernya juga bisa dimakan. Oh, maskernya bisa dimakan. Gitu, Pak. Iya. Oke. Maksud saya dari semua keunikan yang Anda punya, itu ada yang ditonjolkan gitu. Ya. Kan mungkin keunikannya ada beberapa, betul nggak? Kalau yang ditonjolkan. Apa yang paling ditonjolkan? Yang paling ditonjolkan itu sih dari masker sih, Pak. Iya, maksudnya keunikannya apa yang paling ditonjolkan gitu? Ditambahin ada madunya. Iya, maksudnya gini, keunikan itu kan
sesuatu yang nggak dipunyai produk yang lain gitu, tidak dipunyai oleh pesaing Anda. Nah, keunikan itu Anda ambil satu yang paling utama, yang paling cocok sama segmen yang Anda ambil, ya. Lalu itu yang paling ditonjolkan di promosinya. Nah, paham nggak? Misalkan ada 3 keunikan, tapi dari 3 keunikan ini mana sih yang paling laku dijual, mana yang paling laku dipromosikan? Itu Anda ambil sebagai trademark Anda, sebagai keunikan Anda. Itu yang akan membuat Anda lebih berhasil dalam marketing nanti. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Sisanya tambahan, gitu kan? Iya. Nah, itu pesan saya itu sih. Ya, oke. Udah cukup bagus ya. Tinggal dipertajam lagi di keunikannya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Yang Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, presentasi lagi. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, presentasi lagi. Ya, baik, Pak. Oke. Tim berikutnya. Ya, Mana udah siap belum tadi? Nomor 6. Ya, Cireng Bos ya, sudah siap. Bentar, saya pilih dulu ini presentasi kedua file namanya. Ya, silahkan kelompok Raihan, Farhan, Indi, Farel, Sandi, Stephen, 3. Betul kan? Betul, Pak. Ya, silahkan. Stephen, dah. Iya, Pak. Ya, mau presentasi. Ya, silahkan Stephen. Next. Gitu dah. Nah, bahan-bahannya ada tepung terigu 2 kilo 13.000. Kok bahan-bahan sih? Presentasinya pasar kan? Bukan Iya, bahan Pak. baku loh. Presentasinya segmen iya. pasar kan? Iya, Pak. Bukan tentang produk lagi. Pak, next aja, Pak. Ya. Ya, langsung ke segmen pasar aja. Ray, Ini bantu gimana? presentasi. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rehan, Pak. Silakan. Oh. Ini Pak, data dari kami yang diambil dari orang-orang. Untuk yang menyukai cireng berusia 18 sampai 50 tahun, tapi yang paling banyak tuh 19-20, Pak. Oke. Dan pembelinya paling banyak dari kota Cirebon. Next, Pak. Ya, silakan. Dan ini ada, dan cireng banyak peminatnya, Pak. Hampir 92% yang kami data. Ya. Dan ini yang variasi dari rasa-rasa cireng kami. Yang paling banyak ada 30% dari rasa ayam, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Terus. Oh. Untuk penyuka rasa pedasnya juga lumayan banyak, Pak. Ada 66,7%. Lanjut, Pak. Boleh. Untuk segmentasi geografisnya,
Cireng ini dapat masuk ke wilayah perkotaan dan perdesaan, Pak. Secara demografi, Kenapa aqua ini? Cireng ini Ini aku doa apa? Jangan dibaca. Ini masih aqua ini tuh. itu ada kesalahan. Untuk Cireng ini menargetkan untuk semua jenis kelamin, Pak, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk psikografis, Cireng ini harganya terjangkau, Pak. Untuk per pack-nya ada 10.000 sampai 20.000. Next, Pak. Terus Pemasaran lokal. yang ini gimana? Untuk pemasaran lokalnya, pemasaran ini yang dilakukan di kota Cirebon, membidik pembeli lokal. Alasannya karena tidak bisa dikirim keluar kota, tidak bisa tahan lama jika tidak segera didinginkan, sehingga hanya membesar di kota Cirebon. Jadi Cireng ini hanya bisa dijual di kota Cirebon saja, Pak, nggak bisa dikirim ke luar kota karena Cireng ini tidak bertahan lama, Pak. Ya, terus Secara geografis wilayah kami cukup kota Cirebon karena produk yang cepat basi yang saya ada dijelaskan. Untuk demografinya, Cireng ini bisa dikonsumsi di atas 10 tahun karena bisa dicerna dengan baik. Untuk jenis kelaminnya, baik pria atau wanita bisa mencicipi Cireng ini. Untuk psikografisnya, Cireng ini bisa untuk jadi cemilan di saat lagi pada ngumpul. Konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan memilih sebuah segmen tunggal, contohnya Cireng Bos. Untuk segmentasi pasar online-nya, produk kami menjual makanan yang sasarannya bisa pria dan wanita. Untuk usianya di atas 10 tahun yang suka makan pedas. Lanjut. Kami juga bisa pre-order via WA dan Facebook ataupun IG. Bisa apa? Kita juga Cirengnya bisa ada levelnya, Pak. Dari yang tidak pedas sampai yang paling pedas. Oke. Udah itu aja. Iya, Pak. Sudah selesai presentasinya, Pak? Gimana, Pak? Masih ada yang mau dipresentasikan lagi? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Tadi Anda udah mencoba melakukan riset pasar. Terus secara demografi kan tadi dijualnya hanya di Cirebon ya? Iya, Pak. Dengan alasannya mudah busuk, gitu kan? Memang Cireng ini berapa lama? Ya mudah basi gitu ya. Berapa lama sih sampai juga? Tahannya berapa lama tuh Cireng? Kuatnya paling 3 hari, Pak.
3 hari. Ini Anda jualnya mentah atau matang? Itu kami jual mentah, Pak. Jual mentah. 3 Iya, hari ya? tapi kalau ada pesanan yang ingin matang ya kami juga menerima jual matang, Pak. Kalau matang bisa berapa hari baru basi? Kalau mentah 3 hari. Kalau matang? Iya. Kalau matang itu paling seminggu, Pak. Seminggu. Kalau Iya. setengah matang? Kalau setengah matang nggak bisa, Pak. jangan setengah-setengah, Pak. Gini, produk Anda itu mirip dengan pempek. Tahu pempek nggak? Iya, tahu, Pak. Tahu, Pak. Pempek di mana yang paling khas? Gimana, Pak? Pempek paling khas ada dari mana? Kota mana? Palembang, Palembang, Pak. Pak. Oke. Di Palembang itu pempeknya katanya khas, rasanya enak. Betul? Betul. Ya, teman-teman saya ada di sana produksi pempek di Palembang. Rasanya khas. Dia kirim ke saya cobain memang khas rasanya ya. Nah, dia kebetulan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di sana, di Palembang ya. Dan dia juga usaha pempek. Dan usahanya itu dia kirim kemana-mana. Ya, berarti memanfaatkan waktu dari 3 hari sampai 1 minggu ini kan? Iya, Pak. Ya, kalau misalkan matang 1 minggu, pengiriman pakai yang kilat. Paling juga 2 hari sampai. Ya, Betul? kami itunya Pak, ongkos kirimnya itu kan enggak. Kalau ditanggung customer kan? Iya, Kalau ditanggung customer mau, kenapa enggak? Ya kan? Iya sih, benar. Iya. Yang namanya rasa, orang kalau harganya masih cocok, ya ditambah ongkir, itu dia akan kirim. Kayak misalkan pesen duren. Duren berat nggak? Berat, Pak. Pesen duren dari Medan. Jauh-jauh amat. Iya kan? Tapi orang ada yang pesen nggak? Banyak. Dari Jakarta, dari Bandung, banyak yang pesen duren. Kok jauh-jauh ke Medan? Karena di sana durennya harganya bisa lebih miring. Ditambah ongkir masih lebih murah. Gitu kan? Atau harganya sama kalau kita beli di kota kita, tapi rasanya mereka lebih enak. Jadi orang masih mau beli. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan untuk cireng ya. Kalau cireng Anda enak, ya orang pasti masih dari jauh juga mau pesan. Apalagi Anda pemasarannya lewat sosmed. Ya. Sosmed pakai bahasa Indonesia minimal menjangkau Indonesia. Tapi Anda mungkin harus kasih tahu bahwa cireng mentah hanya kuat sekian hari. Mungkin Anda lihat kota-kota yang Anda layani mana, jangan di pelosok gitu kan. Kota-kota besar Anda layani itu biasanya pengiriman memanfaatkan jaringan distribusi paket itu bisa cepat kok, sehari 2 hari, paling lama 3 hari bisa sampai kalau kilat kan. Betul? Asal kota-kotanya tertentu, jangan pelosok gitu kan. Jangan pelosok udah satu kota, dari kota itu masuk lagi. Kan ada tuh di daerah-daerah Kalimantan ya, udah satu alamat yang begitu nyampe satu kota pakai penerbangan, dari situ lalu pakai rakit 2 hari, lalu pakai apa lagi, jadi bisa seminggu baru nyampe, betul? Betul, Pak. Bukan yang jadi Anda bisa tentukan segmennya ya, secara demografi itu diperluas untuk kota-kota besar. Yang bisa Anda layani kira-kira pengirimannya itu masih memungkinkan untuk produk Anda. Misalkan kalau mentah 3 hari, Anda kirim kirat 1 hari, tapi saran saya tidak kirim mentah kalau 3 hari. Setidaknya kirim matang 1 minggu. 1 minggu Anda kirim dalam 2 hari, 3 hari, dia punya waktu 3 hari untuk simpan, betul? Atau setengah matang. Karena banyak juga yang dikirim itu setengah matang. Kenapa? Karena enaknya dimakan hangat. Seperti pempek contohnya ya. Dia kirim setengah matang. Setengah matang itu lebih awet. Misalkan kalau tadi matang 1 minggu, kalau setengah matang bisa 4 hari, 5 hari misalnya. Nah, terus karena begitu nyampe dia goreng lagi. Ya kan? Atau Anda bisa pikirkan kemasannya, produknya Anda waktu ngirim, contohnya ya, kayak sekarang ada jual orang es krim kemana-mana, kok bisa? Kayak tadi sebelumnya teman Anda tadi ngirim kefir, itu kan lebih cepat busuk lagi kan? Dibanding cireng kan? Tapi pengepakannya pakai dry ice, misalnya.
Betul? Betul, Pak. Nah, Anda bisa pikirkan itu. Jadi Tadinya juga waktunya mau bisa lebih lama. Ya, jangkauannya lebih luas. Betul? betul, Pak. Ah, jadi saran saya itu, ya, jadi dipikirkan lagi mengenai bagaimana demografinya diperluas, lalu untuk mengatasi kendala-kendala kayak tadi cepat basi dan sebagainya, ya mungkin dari segi pengepakannya atau dikirimnya dalam bentuk setengah matang atau matang, gitu kan? Ya kalau matang dipanasin lagi gosong, digoreng Iya, lagi, Pak. ya kan? Nah, itu kan jadi itu dipertimbangkan tuh customer Anda. Karena kalau Anda cuma melayani wilayah Cirebon aja, berapa banyak sih yang makan cireng di Cirebon? Banyak mana sama si Indonesia makan cireng? Jauh Banyak kan? se-Indonesia, Pak. Iya, Pak. Anda mau bisnis Anda cuma kecil atau mau gede? Mau gede, Pak. Nah, ya iya. Kalau mau gede ya seperti itu. Kita dia ada rencana, Pak. Kenapa? Ada rencana mau buka GoFood kayak gitu dari Gojek. Oh, nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa, tadinya mau. GoFood. Iya. Mm. Kayaknya mau buka kayak gitu, Pak. Cuman ya belum terlalu memahami, Pak. Ya, daripada itu, saran saya mau mendingan kalau pemasaran sosmed mendingan kirim aja. Ya, kirim tempat-tempat yang lebih luas, gitu kan? Iya. Betul? Itu baru strategi pertama. Strategi berikutnya gimana? Anda bisa aja bikin kios-kios yang jual langsungnya di kota-kota itu. Cari mitra-mitra. Siapa yang mau jualan cireng ini di sana? Ya, misalkan di Medan, di Kalimantan. Anda kirim mentahnya atau kirim setengah matang. Mereka tinggal goreng jual langsung kan di tempat. Jadi mitra Anda banyak kan? Anda bayangin coba, kalau Anda punya di tiap kota ya, di tiap provinsi satu aja di ibu kotanya, udah 35, betul nggak? Betul, Pak. 35 outlet yang jualan, tiap hari Anda bisa kirim itu berapa banyak? Berapa omsetnya? Kebayang kan? Kebayang, Pak. Nah, tiap hari Anda kirim, misalkan satu outlet tiap hari ngabisin nggak banyak lah 10 kilo aja misalkan. Sepi 10 kilo. 10 kilo kali 35 udah 350 kilo sehari. Sebulan berapa? 3 hari aja udah 1 ton. 10 ton sebulan. Untung Anda berapa? 10.000 kilo. Kali, ya kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Mending Anda cuma jualan di Cirebon. Paling untung berapa sehari? Benar? Benar. Nah, itulah pola pikir bisnis ya. Mindset bisnis. Ini juga berlaku untuk yang lain ya, bisa dipikirkan. Jadi saya kalau membahas satu topik, itu untuk semua grup sebetulnya. Makanya harus hadir semua, kalau nggak hadir rugi. Nanti Anda ketinggalan tips-tips, cara berpikir, atau mindset yang mungkin itu kalau dipakai di bisnis Anda bisa meledak, gitu kan? Iya, Pak. Oke. Benar. Oke. Baik, itu aja mungkin dari saya. Tim yang lain udah siap? Berikutnya yang nomor 5. Ya, sama-sama. Jangan lupa follow IG-nya sama Facebook-nya, Pak. Cireng Bos. Siap, Bos. Cireng Bos. Siap, Bos. Ya. Oke, selanjutnya Bananamu ya. Bentar, saya cari. Ini, oke. Silahkan ini kelompok Bananamu. Ya, Agus ya? Ya, betul Pak. Agus Yasin CS, silahkan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya. Ya. Ya, di sini saya itu Bananamu beserta tim saya. Suaranya kecil, Gus. Oh, halo.
Halo? Ya, Halo, ya, Pak. silakan. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya berserta tim saya akan membuka bisnis yaitu Bananamo. Nah, Bananamo ini boleh lanjut Pak slide-nya. Nah, seperti yang diketahui kalau Bananamo itu pastinya olahannya makanan yang berbahan olahan pisang. Nah, di sini kami itu kenapa mainkan pisang karena sangat digemari oleh semua orang. Terutama. Boleh lanjut Pak? Nah, ini menu-menunya dari Bananamo, ada setai banana yang pertama. Lanjut Pak. Yang kedua ada nugget banana. Boleh lanjut lagi Pak. Nah, ini harganya, menunya, varian rasa, dan toppingnya juga. Boleh dilihat. Oke, lanjut Pak. Nah, segmen pemasarannya, kita juga sudah melakukan riset pasar. Nah, kita juga menempatkan bisnis Bananamo ini, targetnya itu usia remaja dari remaja sampai dewasa, dari umur 16 sampai 25 tahun. Dan kita ini memang melakukan risetnya itu hanya di kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, karena seperti yang tadi, makanan itu memang mudah cepat busuk ya Pak ya, karena kita menjualnya sudah matang gitu, siap dimakan untuk konsumen gitu. Untuk sistem ordernya yaitu free order online, terutama kami melakukan free order online, jadi kayak pemesanan di hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian pengantaran di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu Pak. Karena kita udah melakukan riset, ternyata banyaknya yang menyukainya free order online. Kemudian penjualannya pun kami memang memakai online, pasti akan konsumen akan mengetahuinya sampai mungkin Indonesia saja. Tapi untuk kedepannya kita juga untuk melakukan paket atau sebagainya kemungkinan besar belum bisa, karena kalau sudah matang dan untuk kita belum sampai memikirkan paketnya gitu Pak. Tapi pengemasan paketnya. Tapi kemungkinan besar seperti yang Bapak tadi bilang, untuk membuka kios di kota-kota tertentu dan membuka mitra-mitra baru. Itu sih yang bisa dilakukan oleh Bananamo jika pemasarannya sampai ke luar kota. Kemudian rasanya juga yang sangat digemari oleh remaja dan dewasa yaitu rasa coklat. Untuk biasanya orang-orang menemukan makanan Bananamo seperti Bananamo ini yaitu pastinya pre-order online yang pertama, kedua juga bazar. Nah, kami juga inginnya jika ada event tertentu di sebuah kota, kami juga akan membuka bazar atau stand di mana olahan pisang ini kita jual. Jadi bukan hanya di kota Cirebon dan Cirebon, kemungkinan besar jika ada event di luar kota pun kami akan mengikutinya. Itu saja Pak, segmen pasarnya. Halo? Terdengar dapat tidak Pak? Ya. Tadi hilang tadi. Tadi suaranya. Oke, udah kedengeran lagi. Hilang ya? Ya, jadi untuk pemasarannya itu kami masih di kota Cirebon Pak dan Kabupaten Cirebon, karena makanan Bananamo ini dijual sudah matang, jadi takutnya terlalu lama dipaketkan gitu atau basi. Tapi jalan
untuk kedepannya jika kita ingin keluar kota itu kita membuka kios seperti yang Bapak bilang atau membuka mitra baru di kota-kota yang tertentu gitu. Kemudian kita juga melakukan riset pasar bahwa rasa yang disukai itu coklat terutama. Kedua, untuk Bananamo ini kebanyakan free order online. Mereka menyukai sistem ini karena lebih mudah gitu Pak. Mereka tinggal pesan di hari tertentu kita bakal antarkan gitu di kota Cirebon terutama. Dan kita juga akan membuka bazar atau stand karena jika ada event tertentu di kota Cirebon, di kabupaten ataupun di luar kota, pasti kita akan membuka standnya untuk bisa memperluaskan bahwa Bananamo itu ada. Itu saja Pak. Ya, oke. Itu aja. Oke, pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau ini kan dijualnya matang ya. Iya Pak. Berapa lama sih bisa tahannya produk di dalam keadaan matang sebelum basi? Iya, kemungkinan besar ini 3 sampai 5 hari Pak. Ya paling lama seminggu lah. 3 sampai 5 hari. Ya. 3 sampai 5 hari expire ya. Iya. Oke. Anda lihat nggak? Sekarang banyak produk-produk oleh-oleh. Ini kan lebih cocok sebagai oleh-oleh ya. Oh, betul? Iya, lebih bagus lagi kalau di branding jadi oleh-oleh Cirebon misalkan gitu kan? Iya, boleh bisa. Nah iya kemungkinan besar juga pengennya begitu, cuman mengikuti pasar kecil dulu aja. Gitu. Nah itu strateginya Anda gimana? Jadi harus positioning ya. Positioning dalam marketing itu jadi harus keunikannya apa? Jadi Anda posisikan misalkan produk ini sebagai oleh-oleh Cirebon yang baru. Kayak di Bandung ya, di Bandung itu kan oleh-oleh Bandung itu dari dulu ya taunya peyem kan, keripik kan. Ya, betul. Tapi belakangan muncul apa? Ada brownies kukus, Amanda dulu kan. Itu kan bukan oleh-oleh oleh-oleh asli khas Bandung kan. Baru belakangan kan. Ya. Terus dia booming di mana-mana, betul? Ya, benar, Pak. Bahkan buka cabang di mana-mana, benar? Terus ya, belakangan betul, terus keluar lagi molen pisang. Molen. Ya kan? Pisang, ya betul, Pak. Kartika Sari, Prima Rasa, punya ciri khasnya. Itu jadi oleh-oleh Bandung lagi. Padahal dulu nggak ada oleh-oleh Bandung itu. Bolu kukus nggak ada, brownies kukus nggak ada zaman dulu kan. Terus apa lagi? Kan? Jadi ini yang saya ambil beberapa contoh yang mirip-mirip sama produk Anda ya. Oke, siap, Pak. Di Bogor juga ada tuh, namanya apa saya lupa, kuehnya. Baru dulu nggak ada jadi oleh-oleh khas Bogor gitu kan. Nah, kalau Anda bisa posisikan sebagai oleh-oleh khas Cirebon, itu akan ada satu brand gitu ya. Jadi pangsa pasar itu orang-orang yang ke Cirebon, yang pengen beli oleh-oleh Cirebon. Lama-lama, ya. Jadi lama-lama nanti ada yang toko oleh-oleh di Bandung. Kayak di Bandung ya, di Bandung itu di Lembang ada toko oleh-oleh. Isinya jual oleh-oleh Cirebon, Kuningan, dan sebagainya. Yang biasanya orang harus ke Cirebon baru beli, orang Bandung tinggal ke Lembang dia udah bisa beli. Ya. Nah, jadi sedangkan itu expire-nya deket juga sama. Cuma kan kalau pengirimannya cepat, bisa dijual di sana. Seperti di Bandung ya. Saya kalau ke Cirebon, yang saya cari adalah makanan khas Cirebon. Ya, terutama makanan yang nggak bisa tahan lama, ya. Contohnya apa? Tahu gejrot, nggak bisa tahan lama kan? Nah, terus apa lagi? Nggak bisa. Ya, empal gentong, nasi jamblang. Ya, empal gentong, nasi jamblang. Nggak bisa tahan lama kan yang asli kan? Enggak. Ya, asli. Sekarang, saya kalau kangen makanan Cirebon, itu nggak usah ke Cirebon. Makanya saya lama nggak ke Cirebon. Gitu. Ya, saya cukup makan di Bandung. Dan saya makan asli. Nasi jamblang saya makan asli. Ya, tahu gejrotnya asli. Empal gentongnya Mang Dharma. Ya, saya makan asli semua. Dari mana? Saya tanya kan. Ini kalau saya kan karena orang Cirebon ya saya tahu bisa bedain mana yang asli Cirebon, mana yang bukan kan. Nah, waktu saya makan itu asli. Nah, kebetulan yang bukanya itu salah satunya adalah teman saya, orang Cirebon juga dulu. Ya, dulu tinggal di Cirebon sampai besar terus tinggal di Bandung. Dia buka dan dia buka cabang di mana-mana sekarang. Rumah makan Cirebon gitu judulnya. Itu empal gentongnya Mang Dharma. Saya makan bener asli sama Mang Dharma yang saya makan di Cirebon. Oh, gejrotnya asli.
terus ada pepes rajungan, ada apa itu saya rasain oh sama. Ada beberapa yang akhirnya dia modifikasi sendiri sih. Tapi saya tahu mana yang asli. Saya tanya yang asli ini dari mana asalnya. Saya tahu dia nggak mungkin masak sendiri, yang asli ya. Ternyata dikirim dari Cirebon. Tiap pagi dikirim katanya. Tiap pagi loh. Cirebon ke Bandung berapa jam? Cuma 4 jam, 5 jam. Dia kirim tiap pagi. Tiap hari dia kirim. Jadi begitu nyampe sini, dia buka agak siangan, jam 9, jam 10 itu udah ada, semua udah matang dan kita makan. Harganya lebih mahal dibandingkan di Cirebon. Ya kan, tapi saya pikir daripada saya ke Cirebon jauh, ya mendingan saya makan di sini, betul nggak? Nah, Iya, betul, itu kan mereka nggak bisa dibesokin kan? Kadang-kadang tahan juga cuma sehari kan kalau dipanasin. Itu bisa, apalagi ini yang bisa 3 sampai 5 hari. Betul nggak? Iya, betul, Nah, jadi Anda bisa perluas sebetulnya bukan hanya Cirebon, mungkin kota-kota tertentu yang aksesnya masih gampang. Tapi ya nggak mungkin lah buka empal gentong atau nasi jamblang di Kalimantan gitu, nggak mungkin lah, ngirimnya nggak keburu, betul nggak? Tapi Iya, yang betul, ngirimnya masih keburu kayak Bandung. Bandung kan pasarnya gede kok. Berapa kalinya Cirebon itu, bener nggak? Orang yang Cirebon yang di Bandung berapa banyak? Banyak loh, ratusan ribu. Itu rumah makan Cirebon di Bandung ada beberapa itu rame terus saya lihat. Yang makan ya orang-orang Cirebon kebanyakan. Atau yang asalnya dari Cirebon dulunya kan. Iya. Nah, itu satu pangsa pasar. Ya. Saya lihat juga memang di toko oleh-oleh yang di sini kayak yang jual